Salam literasi. Babuna membaca, BEM membaca, NTT membaca, Indonesia membaca, luar biasa. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025 sedang bersafari literasi ke desa Kabuna, Kabupaten Belu, NTT. Hello, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Kabuna Library. The Honorable of Indonesian Literary Ambassador and all distinguished guests attending here. Now we will have a dialogue with Indonesian Literary Ambassador. So I invite Bapak Yance to conduct. Gerakan literasi di tengah minimalkan minat baca. Jadi gerakan literasi kalau anak-anaknya hobi baca internet ya, nggak apa-apa. Baca buku itu boleh di handphone, boleh. Baca buku di mana saja. Di handphone itu banyak ilmunya. Asal adik-adik jangan keseringan main game, jangan keseringan TikTok, jangan keseringan main Instagram. Baca buku di Facebook juga banyak manfaatnya. Baca-baca tulisan-tulisan orang, apalagi di Google, di Wikipedia, di Ipusnas. Ipusnas itu Internet Perpustakaan Nasional. Jadi nanti di sini ada WiFi, Pak. Nah, kalau ada WiFi, datang ke sini, baca Ipusnas. Ya, jadi sekali lagi baca buku itu boleh di internet, boleh di sini di perpustakaan desa, sama saja ya. Oke, penanya kedua. Enggak. Bagaimana cara Bapak bisa mencari buku literasi Indonesia? Bagaimana cara kakak, cara bapak, cara saya? Waduh, caranya nggak tahu ya. Bapak dipilih sendiri sama Perpustakaan Nasional. Tapi tampaknya nih Perpustakaan Nasional di Jakarta atau pemerintah Pak Jokowi menunjuk saya jadi duta baca bukan karena kakak tangannya satu, bukan karena kakak ganteng, bukan karena kakak tadi membaca buku. Kakak sudah menulis 126 buku. 4 anak kakak juga baik-baik semuanya, tidak kena narkoba. Anak kakak yang 4 itu hobi baca. Perpustakaan di rumah kakak lebih besar dari perpustakaan desa ini. Nah, jadi rumah kakak itu isinya buku semua. Mungkin ada puluhan ribu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan kakak jadi duta baca. Itu ya. Hujan lagi ya. Kak Poli silakan kasih hadiah buku. Ya, mana yang bertanya tadi maju, ayo maju, ya. Ayo. Maju ya. Ini Kakak Poli bersama Duta Baca Indonesia, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada program namanya Gerakan Sejuta Buku untuk NTT. Jadi setiap tempat, setiap taman baca, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, perpustakaan sekolah, kami Kakak Poli selalu mendonasikan buku. Ya, jadi adik-adik kakak kasih buku ya, ini Deli dan Keteruga Kampung Bahari ini ya, dibaca ya. Ini satu ya. Oke, terima kasih. Salam literasi ya. Kabuna membaca, BEM membaca, NTT membaca, Indonesia membaca. Ya, biasa. Oke, iya, oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Untuk Kadis ya, Bapak Camat ya, Bapak Desa ya, kita nyanyi bersama. Ayo, begini. Ya, ajak, ayo. Mari membaca begini. Ya, bisa? Ya. Ayo ke pustaka. Ayo, mari membaca. Ayo ke pustaka. Ayo, mari membaca. Guru yang hebat senang membaca.
bangsa yang maju, bangsa pembaca. Oke, terima kasih. Salam literasi. Kabuna membaca, untuk membaca, untuk membaca, Indonesia membaca. Luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan lagunya bisa dihafal ya. Ya, Kakak Poli ada bawa buku biar ada tambahan bahan bacaan di perpustakaan apa ini? Desa Kabuna. Perpustakaan apa? Desa Kabuna. Desa Kabuna. Katanya perpustakaan ini perpustakaan juara ya. Juara 5 nasional. Juara 5 nasional. Ya, mudah-mudahan bukan juaranya yang menjadi tujuan, ya kan? Nah, bukan peringkatnya yang menjadi tujuan, budaya literasinya yang menjadi tujuannya. Iya. Oke. Terima kasih. Ini hadiah buku dari gerakan sejuta buku untuk ya, mohon bantuan tim, mohon bantuan ya. Ini hari mohon bantuan STBM ya. Mohon mana Romo Kris? Romo ya. Ini ketua STBM-nya ya. Nanti terkait kekurangan bahan bacaan bisa ya. Ya baik. Jadi kasih bapak desa juga pegang. Mbak Ibu Kadis juga dengan Romo. Ya. Baik, ini bahan bacaan tambahan ya. Gerakan sejuta buku untuk Nusa Tenggara Timur. Tujuannya apa? Tujuan untuk menjawab kekurangan bahan bacaan yang ada di perpustakaan desa, ada di TBM, ada di perpustakaan sekolah dan semua komunitas. Jadi ada program sejuta buku untuk NJT. Ya, mudah-mudahan sehingga buku yang ada di perpustakaan itu selalu terupdate, selalu hadirkan buku-buku yang juga baru sehingga anak-anak bisa membaca dan mengikuti perkembangan. Nah, oleh karena itu saat ini saya bersama Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Belu dihadiri dengan Duta Baca Indonesia Ibu Kadis. Kita menyerahkan program donasi buku dalam gerakan sejuta buku untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di perpustakaan Desa Kabuna, Kabupaten Belu Atambua. Ya, ini Pak serahkan. Ya, ini Pak Ketua. Ya. Foto bersama ya. 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 Oke, salam literasi. Oke. Kabuna membaca. 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 Indonesia membaca. Luar biasa. Terima kasih. Selamat sore. Saya sedikit menceritakan sedikit saja perjalanan bagaimana membangun perpustakaan ini. Tahun 2000 Desember 2019 saya terpilih sebagai kepala desa dengan satu konsep pemikiran yang sebenarnya sudah ada dalam pikiran saya. Saya tidak luar biasa seperti yang tadi Kakak Golong menyampaikan, tetapi inspirasi saya juga banyak muncul dari membaca. Ketika saya kecil, saya SD di SD Pertama Jalan, SD KWO, satu sekolah yang hanya punya koleksi buku sekitar 50-an buku saja waktu itu, tahun 84. Ada satu buku bacaan yang sangat membekas di hati saya, judulnya Petualangan 5 Orang Anak di Taman Nasional Baluran. Buku itu sangat membekas. Dan saya bermimpi untuk suatu waktu saya harus bisa berkemping di Taman Nasional Baluran. Saya sering membagikan cerita itu kepada adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tahun 91 saya bisa bersekolah SMA di Banyuwangi
Dan setiap kali liburan saya selalu camping di Taman Nasional Baluran. Dan mimpi itu tercapai. Ketika saya SMP, SMA, bapak saya yang hanya tamatan SD sering memperkenalkan saya dengan bacaan-bacaan tentang negeri Sakura, Jepang. Dan itu menjadi negara tujuan saya yang saya bermimpi suatu waktu saya harus ke Jepang. Dan itu terjadi tahun 2009. Saya terpilih mewakili Indonesia untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan calon pemimpin muda Indonesia di Jepang selama 1 bulan. Dan itu sangat membanggakan. Saya ingin menularkan pikiran itu, pengalaman saya itu kepada adik-adik, terutama anak-anak yang ada di Desa Kabunan. Maka ketika saya masuk, sesuai dengan visi misi saya, salah satu poin yang keempat. Kalau poin yang pertama itu pelayanan pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Dan itu tahun kemarin kami juara keterbukaan informasi publik tingkat nasional urutan yang ke-6. Dan hanya selisih 1 minggu kami juara 5 nasional lomba perpustakaan desa tingkat nasional. Seperti bahasa yang tadi disampaikan oleh Kakek Agong, bahkan tampilannya, tetapi pikiran-pikiran cemerlang. Ketika orang semakin lesu untuk membaca, kami punya ide-ide cemerlang untuk mengajak anak-anak datang membaca di sini. Dan itu yang membuat kami bisa juara 5 nasional, mengalahkan Kota Kupang. Saya masih ingat, perpustakaan Kelurahan Waipura juara 2, kami juara 1. Ketika tingkat provinsi, apa yang kami sudah lakukan di sini? Yang pertama, awalnya kami hanya buka 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat itu anak-anak ke sini, mereka belajar bahasa Inggris dan matematika gratis. Ketika pagi, aula ini digunakan untuk sekolah online bagi anak-anak yang tidak punya pulsa data atau di rumah tidak ada jaringan wifi, bisa datang ke sini untuk memanfaatkan fasilitas yang negara punya. Dan hari Sabtu sore, semua anak-anak datang di perpustakaan untuk belajar komputer gratis. Dan ide-ide itu yang sudah membawa kami menjadi salah satu perpustakaan desa terbaik. Dan rencana besar kami tahun ini karena pandemi COVID dan juga kesulitan anggaran karena memang mengalami refocusing anggaran, yang kami lakukan tahun ini adalah yang pertama, perpustakaan desa akan melakukan kunjungan-kunjungan ketika ada kegiatan posyandu di setiap dusun. Teman-teman dari perpustakaan akan berkunjung ke setiap posyandu. Ketika waktu menunggu untuk bidan dokter datang ke posyandu, mereka dipersilakan, mereka diperkenalkan untuk membaca sejak dini. Tetapi kalau memang ke depan baik dan kami mengharapkan bisa diperkenalkan, mungkin Kakak Gol Agong bisa memperkenalkan kami kepada para donasi buku yang mungkin cukup besar di Jakarta untuk bisa membantu kami. Suatu waktu kami kepingin punya perpustakaan yang terintegrasi dengan kantor desa, posyandu, dan pelayanan-pelayanan lain. Kebetulan kantor desa ini berhadapan dengan perguruan tinggi negeri, Universitas Negeri Timor. Dan itu saya punya mimpi, suatu waktu perpustakaan itu menjadi tempat diskusi para mahasiswa, dosen, orang-orang muda, anak-anak yang ada di desa ini untuk berinteraksi di situ. Kami ingin di dalamnya selain ada kafe, ada juga tempat untuk berdiskusi. Dan mungkin yang paling awal itu adalah mungkin setelah Kakak Gol Agong pulang dari Desa Kabuna, suatu waktu kami bisa mendapatkan informasi lagi, kalau bisa kami dibantu lagi jenis-jenis buku yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh anak-anak untuk membuka pikirannya bagaimana penting membaca dan bagaimana kita menjadi pemimpin ketika dimulai dari membaca. Pasang dulu. Udah kan? Closing apa? Udah ya? Tadi kan dulu kan ya? Dadah.